Selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung. Di video kali ini saya akan membahas soal ulangan semester 2 khusus untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, untuk sekolah menengah pertama atau SMP kelas 7 kurikulum 2013 atau K13. Nah, bagi kalian yang baru bergabung di channel Hendrik Sungkung, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar, serta share video ini agar saya semakin hari juga semakin semangat di dalam pembuatan pembelajaran baik soal ulangan dan juga materi pembahasan. Selanjutnya kita akan langsung di soal pembahasan kita pada kali ini. Selanjutnya kita akan masuk di soal pilihan ganda. Nomor 1. Berikut yang bukan merupakan penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Letak strategis wilayah Indonesia. B. Keberagaman status sosial. C. Kondisi negara kepulauan. D. Perbedaan kondisi alam. Jawaban B. Nomor 2. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun, ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri. Gambaran tersebut di atas adalah penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dari segi A. Keadaan transportasi dan komunikasi. B. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. C. Letak strategis wilayah Indonesia. D. Perbedaan kondisi alam. Jawaban B. Nomor 3. Perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan di Indonesia lebih disebabkan oleh A. Letak strategis wilayah Indonesia. B. Kondisi negara kepulauan. C. Perbedaan kondisi alam. D. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jawaban B. Nomor 4. Perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan di Indonesia lebih disebabkan oleh A. Letak strategis wilayah Indonesia. B. Kondisi negara kepulauan. C. Perbedaan kondisi alam. D. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jawaban C. Nomor 5. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Gambaran keadaan di atas memang benar-benar terjadi di Indonesia. Hal tersebut terutama disebabkan oleh A. Letak strategis wilayah Indonesia. B. Kondisi negara kepulauan. C. Perbedaan kondisi alam. Dan D. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jawaban A. Nomor 6. Suku bangsa sering disebut juga dengan istilah A. Ras, B. Masyarakat, C. Komunitas, D. Etnik. Jawaban D. Nomor 7. Menurut Konjoroningrat, suku bangsa adalah A. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan fisik dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. B.
sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. C. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan keturunan dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. D. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan tradisi dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Jawaban B. Nomor 8. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain: A. Nama suku bangsa. B. Jenis suku bangsa. C. Sejarah suku bangsa. D. Bahasa daerah. Jawaban D. Nomor 9. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat titik-titik suku bangsa: A. Ratusan ribu. B. Ratusan. C. 1128. D. 7453. Jawaban C. Nomor 10. Berikut adalah suku bangsa yang berasal dari Pulau Sumatera: A. Batak dan Bugis. B. Bugis dan Minangkabau. C. Baduy dan Sasak. D. Batak dan Minangkabau. Jawaban D. Nomor 11. Berikut adalah suku bangsa yang berasal dari Pulau Sulawesi: A. Bugis dan Baduy. C. Bugis dan Samin. C. Manado dan Gorontalo. D. Makassar dan Gayo Alas. Jawaban C. Nomor 12. Yang bukan merupakan suku bangsa dari Pulau Jawa adalah: A. Sunda dan Jawa. B. Sunda dan Baduy. C. Osing dan Samin. D. Madura dan Sasak. Jawaban D. Nomor 13. Suku Dayak merupakan suku bangsa Indonesia yang aslinya adalah: A. Pulau Kalimantan. B. Pulau Bali. C. Pulau Karimun. D. Pulau Bawean. Jawaban A. Nomor 14. Keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia bukanlah penghalang menuju persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Hal tersebut terwujud dan terpelihara jika ada sikap: A. Memberi dan menerima. B. Memberi pertolongan kepada sesama. C. Gotong royong dan rendah hati. D. Toleransi. Jawaban D. Nomor 15. Yang pertama kali mengenalkan bangsa Indonesia terhadap agama-agama adalah dari kaum: A. Pedagang. B. Petani. C. Tukang. D. Politisi. Jawaban A. Nomor 16. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa pertama kali oleh bangsa dari negeri: A. Jiran. B. Malaysia. C. India. D. Gujarat. Jawaban C. Nomor 17. Ajaran agama Islam pertama kali diperkenalkan di Nusantara oleh bangsa dari: A. Gujarat dan Parsi. B. Arab. C. Dubai. D. Yaman. Jawaban A. Nomor 18. Ajaran agama Kristen dan Katolik dibawa ke Nusantara oleh bangsa dari: A. Benua Amerika. B. Eropa. C. Asia Barat. D. Afrika Utara. Jawaban B. Nomor 19. Golongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan disebutkan dengan: A. Suku bangsa. B. Suku. C. Etnisitas. D. Ras. Jawaban D.
Nomor 20. Indonesia adalah negara yang juga memiliki keberagaman dalam hal ras. Keberagaman tersebut disebabkan oleh A. Perkawinan campur, B. Penjajahan bangsa Eropa, C. Kedatangan bangsa asing, D. Ciri-ciri bangsa kita yang memang sudah beragam. Jawaban C. Nomor 21. Ras Malayang Mongoloid tersebar di pulau sebagai berikut. A. Sumatera, Jawa, Bali, Madura, Kalimantan, Sulawesi. B. Batam, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku. C. Maluku, Bangka Belitung, Papua, Nusa Tenggara Timur. D. Sumatera, Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara Timur. Jawaban A. Nomor 22. Pulau-pulau di Indonesia yang penduduk aslinya adalah ras Melanesoid adalah sebagai berikut. A. Papua, Maluku. B. Jawa, Bali. C. Sumatera, Sulawesi. D. Kalimantan, Sumatera. Jawaban A. Nomor 23. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam ras tentu saja berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Untuk mencegah hal tersebut, maka hendaknya setiap warga negara Indonesia harus menghayati dan mengamalkan sila Pancasila yang A. Pertama, B. Kedua, C. Keempat, D. Kelima. Jawaban B. Nomor 24. Kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Hal tersebut merupakan struktur masyarakat dari sudut pandang A. Vertikal, B. Horizontal, C. Pandangan menyempit, D. Pandangan meluas. Jawaban B. Nomor 25. Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat disebut sebagai A. Social welfare, B. Social justice, C. Social agreement, D. Social stratification. Jawaban D. Nomor 26. Kelas sosial merupakan perbedaan yang didasarkan pada A. Kedudukan sosial, B. Partisipasi sosial, C. Keadilan sosial, D. Kenyataan sosial. Jawaban A. Nomor 27. Bhinneka Tunggal Ika merupakan ungkapan yang berasal dari kitab A. Nagara Kartagama, B. Babat Tanah Jawi, C. Primbon, D. Sutasoma. Jawaban D. Nomor 28. Kitab dalam jawaban nomor 27 di atas merupakan dari seorang empu yang bernama A. Empu Sendok, B. Empu Panca, C. Empu Seda, D. Empu Tantular. Jawaban D. Nomor 29. Menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda adalah pengertian dari sikap A. Sabar, B. Bijaksana, C. Toleran, D. Cermat. Jawaban C. Nomor 30. Dalam kehidupan berbangsa seperti kita ketahui, keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh sebab itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut, kecuali A. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, B. Memperdebatkan kebenaran agama yang diyakini, C. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, D. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Jawaban B. Nomor 31.
Kerjasama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi A. Kemiskinan, B. Kebodohan, C. Perbedaan, D. Ketertindasan. Jawaban C. Nomor 32. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan A. Kemerdekaan, B. Perlawanan terhadap penjajah, C. Kemakmuran bangsa di kemudian hari, D. Persatuan dan kesatuan. Jawaban D. Nomor 33. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat, yaitu sebagai berikut, kecuali A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, D. Melaksanakan program kerja yang bermanfaat untuk rakyat. Jawaban D. Nomor 34. Contoh kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh masyarakat Sumatera Barat adalah A. Manunggal Sakato, B. Sikaraban, C. Marpalus, D. Gugur Gunung. Jawaban A. Nomor 35. Mapalus adalah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh masyarakat A. Minahasa, B. Bali, C. Sumatera Barat, D. Palembang. Jawaban A. Nomor 36. Sikaraban adalah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh masyarakat A. Minahasa, B. Bali, C. Sumatera Barat, D. Palembang. Jawaban D. Nomor 37. Yang bukan merupakan sikap yang dibutuhkan dalam gotong royong adalah A. Tampak pamrih, B. Sukarela, C. Mengejar target, D. Menurut batas kemampuan. Jawaban C. Nomor 38. Gotong royong didorong oleh kesadaran masyarakat bahwa A. Manusia harus lebih rajin bekerja, B. Manusia harus rajin menuntut ilmu, C. Manusia hendak selalu bersikap toleran, D. Manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Jawaban D. Nomor 39. Nilai-nilai yang mendasari gotong royong bagi masyarakat Indonesia hendaknya selalu disandarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam A. Pancasila, B. Peraturan adat, C. Peraturan pemerintah, D. Undang-undang. Jawaban A. Nomor 40. Kerjasama dalam bidang politik bagi rakyat Indonesia hendaknya berpedoman pada Pancasila ke A1, B2, C3, D4. Jawaban D. Nomor 41. Suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat dan mufakat. Kalimat tersebut merupakan definisi dari A. Perwakilan, B. Permusyawaratan, C. Konsensus, D. Kesepakatan. Jawaban B. Nomor 42. Bahwa susunan negara Republik Indonesia yang itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Hal tersebut merupakan cerminan dari A. Perwakilan, B. Permusyawaratan, C. Hikmat kebijaksanaan, D. Kesepakatan. Jawaban C. Nomor 43. Mufakat merupakan hasil dari A. Konsensus,
B. Perwakilan. C. Kesepakatan. D. Musyawarah. Jawaban D. Nomor 44. Wujud badan usaha yang mengemban misi kerjasama ekonomi bagi rakyat Indonesia semestinya adalah A. Koperasi. B. CV. C. Usaha dagang. D. Perseroan terbatas. Jawaban A. Nomor 45. Ini nomor yang terakhir ya. Keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya terletak pada dasar persamaan. Artinya A. Setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan. B. Setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak yang sama dalam memperoleh laba. C. Setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. D. Setiap anggota dalam koperasi. Jawaban C. Semoga mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Pesan Bapak buat kalian semua, tetap jaga kesehatan di masa pandemi, gunakan masker jika bepergian, sering mencuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan orang banyak, jaga jarak dan tetap berdoa buat bangsa Indonesia agar COVID-19 segera berlalu dan Tuhan boleh memulihkan bangsa kita sehingga kita bisa belajar tatap muka di bulan-bulan yang akan datang. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton di channel Hendrik Sungkung. Tetap pesan dan dukungan dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe, serta like, komentar, serta share video ini agar semakin hari saya juga akan lebih bersemangat lagi di dalam membuat konten-konten pembelajaran maupun soal-soal ulangan.